Bisnis itu dunia yang baru banget buat aku. Kenapa baru banget buat aku? Karena aku biasanya ngejual jasa aku dan talenta aku. Yes. Kalau ini kan yang Barang aku jual ya? adalah produk gitu kan. Dan aku emang butuh konsistensi khusus untuk ini berhasil gitu kan. Kalau misalnya dulu aku mau menang pertandingan, ya udah aku harus disiplin tidurku, makanku, latihanku gitu kan. Kalau ini sesuatu yang baru buat aku gitu, kayak aku harus setiap harinya muter otak gimana sih cara mempertahankan kayak customer ini tetap tertarik sama produk yang Tetap aku beli jual segala terus macam. dan bertambah kalau bisa ya. Iya, jadi sebenarnya lebih susah di disiplinnya sih aku, karena kan aku anaknya nggak yang nyatet banget, nggak yang detail banget, aku sembrono banget nih pokoknya bisa dibilang kayak aku nggak suka sering nggak konsisten gitu loh sama misalnya kayak Hai Binusian, welcome back to podcast Banyak Kata by Binus University. Welcome back with Cindy, dan kali ini Cindy bakal ngobrol sama sesosok wanita tangguh, keren, easy going. Peres gak tuh? Enggak kok Kak, beneran kok. Halo Kak Diva. halo Cindy, halo semuanya yang di sini juga. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Cindy gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, Kak Diva ini ternyata seorang business owner juga loh. Baru-baru aja sih. Oh, baru-baru aja. Tapi udah keren loh guys. Karena kalau kalian lihat @poiskitchen.jkt ya, bener? Iya benar. Itu tuh jualan mentai. Betul, mentai. Oke, itu enak banget guys. Soalnya nggak sengaja ngeliat scroll di IG Oh, iya. kan, ada temen Kamu aku. udah stalking ya? Iya bener banget, temen aku Cakep ya, Mia. temen aku nge-tag kan, terus kayak aku ngeliat gitu kan. Oh iya. Iya, temen aku nge-tag itunya kakak. Oh, iya? Mentenya kakak. Serius? Serius? Siapa? Keisha. Oh. Jadi dia nge-tag kan, terus aku ngeliatin, kepo kan, kok menarik banget. Terima kasih Ya udah, Cindy. akhirnya aku kepoin. Ih, ngiler loh. Liatin guys. Nanti ya, nanti kamu cobain ya, belum cobain ya? Belum, Nanti mau cobain ya. banget, mau banget. Oke Kak Diva, ternyata Kak Diva ini dari jurusan Mass Communication Binusian 2023. Iya benar. Oke, Binus 2023. 23. Dan Kak Diva ini terkenal dengan easy going, santai, humble. Masa sih? Kata siapa? Enggak juga lah. Amin. Dengar-dengar juga katanya tuh Kak Diva tuh juga mantan atlet cheerleaders. Iya. Oke, boleh dong Kak diceritain Kak gimana pengalamannya sebelum dari awal sebelum jadi Binusian sampai jadi Binusian. Oke, maksudnya dalam atletnya nih? Atau- Bebas, boleh dari komunikasi, dari jadi bisnis. Oh, oke. Jadi bisnis juga boleh Kak. Jadi aku tuh dulu ini bahas dari atletnya dulu aja kali ya. Boleh. Dulu aku itu awal mulai nyoba-nyoba cheerleader itu dari 2014. Oke. Awalnya emang aku sebenarnya suka olahraga, maksudnya aku suka dunia seni gitu loh. Kalau seni awal yang aku jalanin itu emang musik sama tari kan. Maksudnya dari kecil aku emang udah banyak diarahin sama orang tua aku, maksudnya pas kecil tuh kegiatan aku tuh udah dipenuhin gitu loh. Misalnya aku Senin les ini, Selasa les itu, Rabu les ini, Kamis, Jumat sampai Minggu itu udah penuh. Jadi pasti dibalancein gitu loh kehidupan aku. Jadi antara belajar sama di luar itu, kayak aku belajar musik, aku dulu les piano, terus aku juga les nari. Aku nari itu dari 4 tahun. Dari 4 tahun aku udah ikut nenek aku nari karena nenek aku suka nari kan. Terus habis itu mulai mencari-cari lah kira-kira mana sih yang aku lebih seneng gitu kan. Terus akhirnya aku juga coba-coba olahraga di sekolah, basket, renang segala macam, renang juga les, Multi talent ya guys ya. lebih ke pengen kayak nebar jaring aja gitu. Jadi semua cari dicoba. tahu dulu ya semuanya. Cari tahu dulu semuanya nih kira-kira apa. Dulu yang sempat lama itu piano, nari sama renang. Itu yang paling lama. Terus juga aku nggak ngelanjutin di renang karena sebenarnya awalnya aku renang itu ngelatih pernafasan aku kan, aku kan asma. Terus aku latih pernafasan tapi nggak diseriusin. Terus habis itu yang mulai agak serius itu di narinya, karena di piano aku agak bosen gitu anaknya, nggak bisa yang kayak duduk terus gitu kan. Anaknya senengnya lari-lari Feminim gitu ya. Terus habis itu ya udah akhirnya aku senengnya di nari.
Nari itu aku awalnya Latin gitu, nari Latin. Balet itu nggak sih Kak? Bukan, beda. Ini beda lebih ya? ke kayak salsa, bachata, cha-cha, tango kayak gitu. Itu aliran tarinya. Cuman yang aku dulu agak dalemin itu yang di salsanya. Aku seneng gitu kan. Ya udah akhirnya ikut-ikut nenek aku social dance segala macem. Habis itu mulailah aku pengen coba nari sendiri nih. Aku mau nari sendiri aja deh gitu kan. Akhirnya aku dimasukin lah ke sekolah tari dan dimasukinnya karena aku pengennya Sasa kan terlalu feminim gitu ya, aku bilang ya udah aku mau coba di intermediate ke hip hop aja deh gitu. Jadi aku sempat belajar banyak juga bentuk aliran tari gitu loh. Jadi mulai dari yang Latin, mulai dari yang hip hop, mulai dari yang lady style, urban style, segala macam aku sempat coba. Modern dance juga, terus sampai akhirnya kayak ikut perform lomba segala macam, menghasilkan uang dari situ, ngajar juga gitu kan. Terus habis itu sampai aku SD SMP lah. Nah pas aku udah mulai SMP itu aku pengen coba sesuatu yang baru kan, kayak aku bilang aku masih pengen nih di dunia seni ini, cuman aku pengen olahraga apa ya gitu kan. Terus akhirnya di sekolah aku ada ekskul cheerleading itu, disitulah aku ketemu. Jadi pas aku umur SMP. Jadi aku sambil nari tetap aku terusin, tapi musiknya udah stop. At least itu jadi bekal aku lah gitu kan. Benar. Terus habis itu aku lanjutin di cheerleading itu sendiri. Habis itu aku mulai seneng di cheerleading itu, ikut-ikut kejuaraan. Terus habis itu menang. Akhirnya ditarik sama sama salah satu pelatihnya klub gitu, klub yang mulai yang agak lumayan gengsi gitulah di Jakarta. Akhirnya aku ditarik, katanya udah kamu ikut aja gitu, coba aja dulu audisinya kan juga lumayan susah dan lama kan. Habis itu aku coba, akhirnya aku keterima lah di situ. Nah dari situ aku mulai kayak tertantang gitu loh, kayak oh gue bisa kok gitu, keterima di sini gitu kan. Akhirnya ya udah aku coba sampai aku bikin goals gitu loh dalam setiap latihanku, kayak oke, nextnya aku harus bisa ikut tanding antar daerah gitu kan. Habis itu nasional. Habis itu terakhir aku bilang ya udah aku harus bisa ikut yang internasional gitu. Akhirnya terus untuk mencapai proses ke pertandingan yang internasional itu lumayan susah sih. Maksudnya dalam sekitar berapa tahun ya, 6 tahunan 7 tahunan aku latihan itu baru di sekitar tahun-tahun belakangan aku bisa ikut tanding keluar, karena seleksinya juga susah kan segala macam. Terus aku juga on and off gitu loh anaknya, kadang mau kadang enggak, mager iya gitu. Kadang karena aku juga banyak kegiatan juga kan. Maksudnya aku sambil sekolah juga, terus ekskul aku juga banyak kayak gitu-gitu. Terus habis itu udah deh, pas aku akhirnya tahun 2019 itu aku cedera, aku berhenti cheerleading. Akhirnya aku mulai pengen sesuatu yang baru nih, gue harus ngapain ya survive di dunia ini gitu. Akhirnya aku mencoba hal baru yang nggak pernah aku lakuin sebelumnya, itu buka bisnis. Iya, keren loh guys, dari jurusan mass communication bukanya bisnis F&B. Iya, karena aku sebenarnya milih jurusan si mass communication itu juga karena aku seneng ngomong kan anaknya. Bener. Dan aku pengen aku nggak pengen cuma ngomong-ngomong asal gini, pengen ada ilmunya kok gitu kan. Aku pengen coba belajar gitu. Terus ya udah pilihan yang ini buat aku ya BINUS. Tapi kalau mass communication ini kan Kak biasanya cenderung ke TV, ke penyiaran gitu. Ada ketertarikan nggak ke sananya nanti? Ketertarikan untuk ke sana sebenarnya ada, karena dari mulai tahun 2017 ya kalau nggak salah, aku tuh udah mulai sering di sosial media sih, aku bikin konten dan akhirnya juga menjadi salah satu penghasilan aku, sumber penghasilan aku juga dari endorse. Jadi aku sempet yang kayak bikin konten, terus aku juga aktif YouTube kayak gitu-gitu. Jadi yang dunia broadcasting gitu sebenarnya aku juga suka gitu. Jadi lumayan banyak deh yang aku cobain, makanya itu juga jadi salah satu alasan kenapa aku pilih Maskom. Berani coba ya Kak ya ini. Iya, berani coba. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat kan bisnis Kakak kan udah lumayan kan ya. Ada nggak sih kayak kisahnya gitu, kayak perjuangannya dulu dari awal diriin sampai sekarang gitu, ada nggak sih kayak keluh kesahnya gitu? Keluh kesahnya ada banget, soalnya aku ini sebenarnya bisnis itu dunia yang baru banget buat aku. Kenapa baru banget buat aku? Karena aku biasanya ngejual jasa aku dan talenta aku. Kalau ini kan yang barang aku jual adalah produk gitu kan. Dan aku emang butuh konsistensi khusus untuk ini berhasil gitu kan. Kalau misalnya dulu aku mau menang pertandingan, ya udah aku harus disiplin tidurku, makanku, latihanku gitu kan. Kalau ini sesuatu yang baru buat aku gitu, kayak
aku harus setiap harinya muter otak gimana sih cara mempertahankan kayak customer ini tetap tertarik sama produk yang tetap aku beli jual terus segala macam. Iya. dan bertambah kalau bisa ya. Iya, jadi sebenarnya lebih susah di disiplinnya sih aku, karena kan aku anaknya nggak yang nyatet banget, nggak yang detail banget, aku sembrono banget nih pokoknya bisa dibilang kayak aku nggak suka sering nggak konsisten gitu loh sama misalnya kayak aku setiap harinya harus nyatet nih penjualan gini, nanti akhir bulan aku harus recap semuanya, harus ngeliat lagi gini. Itu sih yang jadi tantangan buat aku karena nggak pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi aku juga sempat di masa yang kayak apa gue berhenti aja ya gitu kan, karena hampir nyerah dan karena ngelihat ya udah nih gitu aja gitu. Kadang kan bisnis kan nggak mulus ya, kadang kalau hari ini lagi rame tiba-tiba besoknya sepi kayak gitu. Jadi keberhasilan si bisnis itu sendiri ditentukan sama aku juga gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh gede banget sih. Kalau dari produksinya dari kakak sendiri kak? Iya, dari aku sendiri. Jadi awalnya tuh aku cuma iseng-iseng doang bikin sih. Jadi kayak cuma iseng-iseng doang buat keluarga, terus kayak tapi enak akhirnya dijual gitu. Kayak mereka bilang ini tuh berpotensi loh mentai kamu gitu. Terus ada dicobain lah sama keluarga aku yang lain. Pokoknya awalnya tuh dari orang terdekat dulu, terus mereka itu yang meyakinkan aku kayak coba jual sumpah ini tuh berpotensi deh, aku yakin, coba kamu olah lagi deh, puter otak lagi gimana caranya bikin packagingnya lebih menarik, ininya lebih sellingnya lebih bagus, coba deh, karena kita yakin ini bakal ngejual gitu. Akhirnya aku nggak percaya tuh omongan keluarga aku kan, terus akhirnya aku tanya ke teman, biasa lah kan anak muda lebih percaya sama teman kan sama orang tua. Terus akhirnya kayak aku cobain ke temen aku, siapa aja aku kirimin deh, cobain dong kayak testing aja gitu, tes ombak aja gitu. Terus kayak cobain dan semua akhirnya komentarnya positif. Jadi aku kayak aku percaya diri dan lucunya adalah aku tuh nggak bisa masak sama sekali. Hah, serius nggak bisa masak sama sekali. Jadi kalau ditanya kamu bisa masak nggak? Enggak. Bisa masak sama mentai doang udah. Kirain karena suka masak. Enggak sih, aku dari dulu bisa dibilang kayak orang yang nggak mungkin banget di dapur gitu loh. Kerjanya ya kalau nggak latihan ya udah ngapain latihan gitu, banyak aktivitas di luar latihan nggak mungkin di dapur gitulah istilahnya. Tapi kan kalau misalnya lihat dari cerita kakak kan kayak mandiri banget kan. Amin mandiri banget, terus kayak udah dari cheerleaders kayak semua udah menghasilkan uang dari dulu kan kak, kalau gitu udah mandiri dari awal. Boleh dong kak kayak tipsnya gitu biar gimana sih motivasinya biar bisa mandiri? Motivasinya apa ya, udah kebiasaan dari dulu nih guys, kayak gini guys. Ya ampun, jadi suruh kasih motivasi bingung banget. Apa ya motivasinya, sebenarnya dari diri sendiri aja sih, soalnya aku tipe anak yang gak dengerin orang. Jadi kalau misalnya gue diteken kayak misalnya semangat dong, lo ini dong, lo itu dong gitu, aku malah males gitu karena gak dari diri aku sendiri. Jadi biasanya aku cari dari diri aku sendiri gitu. Misalnya aku lagi malas nih, ya udah tunggu sampai kapan rajinnya. Gak juga, maksudnya kayak kalau misalkan aku lagi malas, aku kayak nantang diri aku gitu loh. Ya lo kok gini doang sih gitu. Karena aku yakin banget mau seberapapun orang, maksudnya kayak pressure kita gitu, kalau dari kitanya sendiri juga nggak bakal enjoy ya. Nggak bakal bisa. Dan kalau motivasi itu gimana, tergantung orangnya sih, tergantung orangnya itu sendiri nyari. Karena itu balik lagi tanya sama diri sendiri, itu yang harus dicari kayak apa sih yang kira-kira bisa motivasi, karena kan banyak macamnya ya. Ada orang yang motivasinya tuh dari misalnya pasangannya atau misalnya dari keadaan keluarganya yang jadi motivasi dia. Itu harus ditanyain sama dirinya masing-masing sih. Kalau kemauan sendiri sih kak, belum penting. Iya benar. Kalau dari jurusan mass communication sendiri ada nggak sih ilmunya yang bisa dikembangin buat di bisnisnya kakak? Ada banget. Sumpah ada banget. Aku ngerasa juga kayak kalau misalkan aku nggak ambil maskom di BINUS ini, mungkin bisnisku sekarang nggak mungkin sekebantu ini sama ilmu yang udah aku dapetin. Kayak gimana cara aku menyampaikan atau istilahnya kayak ngejual lah gitu kan produk aku ini sama orang. Kalau aku nggak tahu cara-caranya, nggak tahu ilmunya, nggak tahu langkah-langkah yang harus aku lakuin, mungkin bakal berantakan. Maksudnya kan kayak cara aku ngomong sama teman, misalkan aku ngomong sama kamu nih, Sin aku jual mentai nih, mentai aku enak loh, gini-gini kamu beli dong. Orang gitu. belum tentu tertarik juga ya. Itu kan sama temen kan. Nah kalau aku ngomong sama orang yang aku nggak kenal, sama orang yang ya? iya, sama orang yang nggak
awam lah, nggak tahu apa itu mentai, nggak tahu siapa itu aku, maksudnya nggak kenal bener-bener dari nggak kenal bisnisnya kita tuh iya, apa. pasti kan cara penyampaiannya kan harus beda. Dan itu semua tuh diajarin di maskom itu, maksudnya kayak cara bicara sama masyarakat luas tuh kayak gimana sih yang seharusnya kayak gitu. Intinya public speakingnya akhirnya kepake banget ya. Ilmu-ilmu public speakingnya nih guys. Oke. Tapi tadi kita juga sempat bahas ya Kak tentang cheerleaders dan Kak Diva sempat mention tentang cedera di mana Kak? Iya, aku sebenarnya cederanya nggak terlalu banyak sih, karena kan aku posisinya di bawah ya. Yang biasanya paling banyak cedera itu yang posisi flyernya yang suka dilempar-lempar itu. Tapi aku ada beberapa cedera. Waktu itu aku sempat cedera di rahang aku. Karena ya nangkep tapi nggak ketangkep sama aku gitu, jadi jatuhnya ke sini langsung. Aduh, ngilu banget. Nah terus kayak aku biarin aja tuh sehari-hari ya kan, lama-lama kok makin bengkak. Nggak bengkak justru, sakit kayak ya? misalkan aku ngomong nih terus tiba-tiba nge-freeze gitu rahang aku, nggak bisa nutup, nggak bisa buka, jadi aku harus pelan-pelan. Terus kayak ngunyah tuh aku harus pelan-pelan kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir sih di wrist aku di sini. Oke, ini pas nangkep juga ya? Jadi kalau yang ini itu lebih ke overtraining, jadi aku nggak tahu kapan cederanya. Nggak sadar gitu? Nggak sadar, jadi aku kan anaknya kayak kalau sakit ya udahlah gitu kan, ya udah gitu. Terus yang ini tuh aku nggak sadar kapan, kenanya kapan juga aku nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba suatu saat aku sakit lagi mandi gitu. Iya, aku lagi mandi ngangkat gayung gitu kan, nggak kuat ngangkat gayung. Serem loh Kak. Iya, makanya itu momen dimana kayak aku ngerasa serius nih gitu kan, karena yang dari kemarin-kemarin kayak cuma nyut-nyutan biasa gitu, aku nggak terlalu nggak terlalu mikirin gitu kan. Begitu aku mau mandi terus aku angkat terus nggak kuat gitu. Nah itu aku mulai takut, mulai concern gitu. Akhirnya konsul dokter, MRI segala macem, terus alternatif segala macem. Ternyata memang si ligamennya itu yang kena, dan aku harus rajin-rajin fisio gitu kan, fisio sendiri. Kalau misalkan akunya nggak rajin fisio, nantinya malah putus gitu loh otot ligamen aku, dan malah nggak bisa dipakai di seluruh kegiatan. Untungnya belum itu ya, belum parah-parah banget ya. Istilahnya kayak longgar gitu loh ototnya. Iya, paham. Si ligamen itu tuh yang nyambungin keduanya gitu loh. Nah punya aku tuh udah agak longgar tuh. Iya, sama kayak anak basket kan, kalau anak basket kan biasanya di sini kan, di apa sih ini namanya, dengkul. Di dengkul. Kalau anak cheerleaders kebanyakan di sini karena ngangkat mungkin ya. Iya benar. Dan Kak Diva ini kan mantan atlet timnas juga kan Kak, karena udah internasional guys. Nggak mau sombong loh Kak Diva nih. Nggak apa-apa Kak, sombong dikit. Tapi gimana sih Kak rasanya dulu jadi mantan dari atlet, terus sekarang udah jadi mantan atlet tuh gimana rasanya? Mungkin lebih ke perbedaannya itu kali ya, maksudnya kehidupan aku pas aku menjadi atlet sama sebenarnya nggak jauh banyak beda sih, karena kegiatan aku sehari-hari juga ya, kalau dulu misalnya aku main, aku keluar malam, yang penting kan tanggung jawab. Cuman lebih bedanya itu kayak makannya sih, kayak aku udah nggak terlalu pusing lagi, kayak bisa lihat gue naik banget nih berat badan gitu. Sekarang pokoknya setelah aku makan tuh aku lepas banget, lebih enjoy, lebih bebas. Iya, kalau dulu kan tanggung jawab ya. Iya. Jadi kayak ada pressure-nya gitu, tanggung jawab sama diri sendiri. Ya namanya juga atlet kan, aset yang paling dijaga kan badan sendiri kan. Jadi kayak kalau dulu aku mau makan sembarangan juga mikir-mikir, mau tidur sembarangan juga mikir-mikir. Karena ada tanggung jawabnya itu ya mungkin. Iya, mungkin kalau sekarang lebih kayak freedom gitu kali kan. Ya udah bodo amat deh gitu. Jadi lebih kalau kehidupan sehari-hari sama aja sih. Maksudnya main ya main aja. Tapi lebih beda di itu aja sih paling. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang kehidupan kampus lagi Kak, apalagi kan Kak Diva juga business owner kan, enrichment-nya tuh gimana tuh Kak? Iya, aku kan sekarang lagi di semester magang ya. Dalam kondisi aku, maksudnya situasi aku sebagai seorang mahasiswi dan juga sebagai seorang business owner, menurut aku BINUS tuh ngebantu aku dalam proses magang aku sih, karena kan aku awalnya emang gak terlalu fokus. Maksudnya kayak aku sempat mau ngambil entrepreneur kan, cuman aku pengen juga nyoba gimana sih rasanya kerja sama orang, magang di tempat orang, aku pengen nyobain kayak banyak ilmu yang harus aku serap gitu kan. Jadi kayak ya udah, BINUS tuh bener-bener ngebantu aku, ngemudahin aku banget juga.
dalam management ini. Terus kayak aku lebih, yang aku ambil sih aku lebih banyak belajar soal time management juga, kayak di mana aku harus main, di mana aku harus kerja, di mana aku harus ngurusin bisnis aku. Jadi harus work life balance semuanya gitu, jadi gak dibawa stres sih. Kerjaan oke, magang oke, kampus oke, Main main yang oke. pasti, yang pasti main, karena kita hidup Refreshing, harus guys. enjoy. Bener. Jadi kita pulang kerja nongkrong. Yoi. Tapi harus kondisi juga, maksudnya kalau misalkan dalam bisa ngatur, ngenalin diri lah, misalkan kayak misalkan hari ini kayak capek banget gitu, ya udahlah harus spare waktu untuk Istirahat, me iya. time. Karena kan me time orang kan beda-beda kan, Beda-beda. kayak aku minggu ini me time aku pengen jalan-jalan ke sini gitu, minggu depan aku me time pengen tidur seharian gitu. Yang penting balance aja sih. Oke. Tapi kalau dari Kak Diva sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak dulu tuh wah gue keren banget? Wah, gua keren banget gitu. Iya kayak kan kadang orang kan ngerasa kan kalau misalnya kita kayak ngerasa oh mungkin kalau kita ngaca kayak ih gue cantik banget gitu. Tapi Kalau ini itu kayak sering kayak ya kan gue cantik banget gitu. nggak apa-apa percaya diri daripada insecure ya kan Kak. Bercanda. Tapi kalau misalnya ngerasa kayak wah gue keren banget nih karena udah ngelaluin ini gitu, ada nggak? Harus Atau dong. mencapai sesuatu gitu, ada nggak perasaan kayak gitu? Ngerasa keren, lebih ke ngerasa terima kasih sih sama diri sendiri, kayak banyak kan yang dilaluin, kayak segala banyak yang udah dicoba, banyak coba. Banyak ngerasa kayaknya gue udah deh gitu, tapi memutuskan untuk lanjut sampai akhirnya menyelesaikan apa yang udah dimulai. Itu lebih ke terima kasih sih kayaknya ya sama diri sendiri, karena salah satu kebutuhan juga kan untuk makasih sama badanku, sama diri aku udah mau menjalani ini semua kayak gitu-gitu. Tapi yang pasti jangan cepet puas pastinya. Tapi Kak, kalau misalnya orang yang udah coba banyak hal tuh biasanya bingung gitu ke depannya, kayak karena udah nyobain semua kayak bingung mau kemana gitu, apalagi yang harus dicoba gitu nggak sih Kak? Atau enggak? Justru rasa penasarannya nggak terlalu tinggi Karena udah nyoba semua gitu ya mungkin? Iya, kalau misalkan aku dulu, misalkan kayak yang aku bilang, misalkan dulu pas aku terjun di dunia musik piano itu, aku fokusin di situ terus gitu, karena aku juga nggak di pressure sama orang tua aku. Kayak misalnya, ya kayak yang tadi aku bilang, aku latihan fokus renang waktu itu kan hanya untuk latih pernafasan aku karena aku asma. Jadi kayak ada alasan di balik itu, kayak aku latihan piano bukan untuk menjadi pianis, tapi untuk melatih cara kerja otak aku. Aku olahraga untuk menjaga kondisi badan aku. Jadi orang tua aku tuh kayak ngasih tahu ke aku, lo tuh dimasukin ke sini bukan untuk di pressure untuk harus menjadi siapa, tapi ini tuh untuk kebaikan lo aja kok. Lo nggak mau terusin juga nggak apa-apa. Orang tua aku lebih kayak gitu. Jadi aku kayak kalau misalkan dulu aku di pressure dan aku nge-pressure diri aku kayak oh iya gue harus menjadi pianis terkenal nih di dunia gitu, atau enggak gue harus menjadi perenang handal, atau gue harus menjadi dancer Bikin dancernya tertekan juga siapa ya? gitu kan. Mungkin aku iya aku jadi nggak nyoba yang lain gitu kan. Tapi untungnya karena aku udah nyoba banyak gitu, yang tadi aku bilang aku selalu dipenuhin kegiatan aku gini, jadinya aku kayak itu bakal ketika udah nyentuh di passionnya bakal ngerasa kok kayak oh gue di sini kayak gitu. Oh ada bener. Kayak pas ketika aku ketemu Cheers gitu kan, gue di sini nih, Enjoy di situ ya jadi. gue di sini pas udah nemunya bakal berasa kok, dan itu dari diri sendiri pasti. Dari SMP kan Kak tadi? Dari dari SMP sampai 2019. SMA. Iya ya. SMA nggak sih Kak? Iya nggak tahu deh gue. Ya pokoknya Segitulah pokoknya ya. Tapi emang sih Kak, kalau misalnya udah nyoba banyak hal tuh kadang nggak kepo juga sih. Kalau di bisnis Kakak ngerasa enjoy juga nggak? Nyari enjoynya susah sih sebenarnya, kayak dulunya lebih ke pressure gitu kan, kayak harus hari ini harus ngejual segini, hari ini harus ngejual segini gitu. Ada targetnya gitu. Kayak ke pressure, lebih banyak ke pressure-nya gitu loh kalau dulu. Terus tapi jadi nggak tanggung jawab gitu. Kalau sekarang aku lebih mikirnya kayak yaudah jalaninnya relax aja deh, yang penting tanggung jawab kayak gitu. Terus nanti nemu enjoynya sendiri. Kalau tadi kan Kak Diva juga sempat ngobrol kan sama aku tentang kayak jadi bisnis, terus habis itu pernah Cheers terus dan lain-lain gitu kan. Kak Diva kan sempat ngomong kalau misalnya nggak terjadwal gitu kan. Nah itu gimana cara ngatur waktunya buat ngebalance antara kuliah, kerja sama bisnis? Sebenarnya sampai sekarang juga masih
sembrono sih, masih seenak-enaknya aja, sekarang PDW gitu kayak ya hari ini gue mau main ya gue mau main, gue nggak mau kerja, gue nggak mau ini, gue nggak mau itu gitu, kadang masih ada kayak gitunya. Cuman kadang kalau udah kecentok sendiri sih, maksudnya kayak lama-lama aku orangnya kayak yang kayak aku bilang tadi kan, kalau misalkan aku nggak kecentok kayak gue berada di situasi yang gue kepaksa gue pasti ya bakal tetap egois gitu. Cuman kadang makin dewasa kan egonya menurun, berkurang gitu kan, jadi lebih ke kesadaran dirinya makin meningkat kayak gitu. Semoga aja diaminkan ya semuanya, amin. Oke, mungkin ini the last question ya kak ya. Apa arti keberhasilan menurut kakak? Berat banget. Arti keberhasilan buat aku ketika aku udah bisa mensejahterakan diri aku sendiri dan juga orang-orang sekeliling aku. Jadi kita nggak udah enjoy sama diri sendiri, terus bisa enjoy sama lingkungan juga gitu. Iya, itu berhasil sih menurut aku. Karena kalau misalkan ngejalanin sesuatu yang wah banget tapi kitanya juga nggak damai hatinya kan sama pasti, aja nggak berhasil juga. Oke kak, mungkin gini dulu ya, kita ngobrol-ngobrol berbincang-bincang sama Kak Diva. Tapi tenang aja, kita tetap bakal main games. Jawab cepat kak, gimana? Udah tahu belum kak gamesnya? Gimana tuh? Jadi kalau misalnya Cindy bilang Diva Radinka itu, terus kakak jawab gitu, misal ceria, aktif. Oke. Siap. Tadi dulu, ketawa dulu deh. Aku malu. Ya udah, oke, ayo. Oke, santai aja. Diva Radinka itu cantik. Oke, setuju sih. Mass communication itu keren. Emang keren banget. Apalagi maskomnya Binus. Cuma Binus. Jadi jangan lupa daftar maskomnya Binus. Kegagalan adalah pelajaran. Kekuatan terbesar berasal dari diri sendiri. Bener sih. Comfort zone atau out of comfort zone? Apa? Comfort zone, zona nyaman atau keluar dari zona nyaman? Keluar dari zona nyaman. Oke, emang suka tantangan guys orang. Iya. And the last question, proud to be Binusian. Oke. Thank you guys. Mungkin segini dulu ya kak kita bincang-bincangnya. Thank you banget buat Kak Diva udah join di podcast Banyak Kata by Binus University. Terima kasih banyak. Oke, thank you guys udah nonton podcast Banyak Kata. See you, dan juga jangan lupa untuk nonton episode-episode berikutnya. Bye.